kesibukannya cuman di rumah aja sih, cuman kuliah aja. Kemarin sempat kerja juga, tapi udah nggak lanjut. Jadi fokus lah ya kuliah ya. Oke, Iya, dari Mojokerto ada makanan apa nih? hmm, banyak sih Bu, tapi kalau di sini disebutnya kota undi-undi gitu sih. DOD, oleh-oleh bulat kan? Iya, iya. Oleh-olehnya dikasih ke siapa? Ke Kak Amel, Kak Amelia. Silakan, Amel. Baik, terima kasih Mbak Silva. Selamat malam Ibu Meli dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Amelia Lestari Setiadi, biasa dipanggil Amel. Saat ini saya tinggal di Cilengsi karena di sini saya kerja di PT Bulaka Teknik Utama jadi admin purchasing. Bidang apa? Makanan favorit Jerman. saya Bid- Bidangnya bidang apa? procurement Bu, Supply Oh, Chain procurement. Management SCM. Ya, ya, ya. Iya. Makanan favorit saya saat ini mie ayam sih Bu. Terima Makanan kasih Bu. sejuta umat itu ya. Ya, dikasih Ya ke betul. siapa? Mie ayam saya kasih ke Mbak Gita. Terima kasih Kak Amel atas mie ayamnya. Perkenalkan, saya Gita Adelia, bisa dipanggil Gita. Saya berasal dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Sekarang lagi sibuk bekerja sama kuliah ini. Terus makanan favoritnya burger sepertinya. Ih, suka junk food. Ih. Tapi itu makanan yang paling simpel. Ya, burgernya dikasih ke? Saya kasih ke Kak Ival. Ival. Oke, Kak Ival, silakan. Terima kasih Kak Gita atas burgernya. Perkenalkan nama saya Ifal Amala Sofa, biasa dipanggil Ifal. Tinggalnya sekarang di Jakarta Barat. Untuk kerjanya saya adalah admin master data SAP. Kalau makanan kesukaan, kayak sekarang lebih suka ke mie goreng ya. Tadi mie ayam, sekarang mie goreng ya. Mbak Ival, Makanan mana ya? sejuta umat Ininya gitu. nggak kelihatan mukanya. Memang sengaja. Sebentar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti pas lagi, nah udah gitu kan. Nanti pas, kayaknya kita nanti Tutup udah Ibu. udah perkenalan. Nanti kita foto dulu karena kalau udah di akhir-akhir udah glowing glowing gitu ya. Oke, oke Mbak Ival tadi apa? Mie goreng. Mie goreng. Gorengnya dikasih ke? Mie gorengnya mau saya kasih ke Karatna Rahmawati. Halo, selamat malam. Terima kasih Kak Evo sebelumnya buat apa tadi ya? Mie goreng. Perkenalkan, aku Ratna Rahmawati Ramadhani. Aku dari Bandung juga, Ibu, kebetulan. Dan kesibukan sekarang sih lagi kerja. Aku sebagai Customer Management Office di PT Radian Delta Wijaya, kebetulan. Di daerah Dan mana tuh? daerah Mamatoha. Oh jauh. Kalau saya sih di Sukajalan. Oke, Mbak Rata, kesukaannya Ya, adalah makanan kesukaan saya ya seblak, Bu. seblaknya dikasih ke Seblaknya dikasih ke Bella mungkin ya. Terima Bella. kasih. Oh ya, ada Bella Fatma ya. Diterima seblaknya Mbak Bella. Iya, terima kasih Mbak. Izin Ibu, selamat malam. Perkenalkan, saya Bella Fatma Irayanti, nama panggilannya Bella. Asalnya dari Jawa Timur, cuman sekarang lagi kerja di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Bau-Bau. Keseharian saya Jauh. kerja, iya jauh sekali ya. Kerja menjadi ini customer service di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, KPPN Bau-Bau. Ditempatkan di sana ya. Teman Untuk iya, betul. lanjut. Untuk makanan kesukaan, saya nasi goreng. Udah belum tadi nasi goreng? Belum ya? Mie goreng tadi ya. Mie goreng, mie ayam, ayam geprek gitu kan. Dikasih ke siapa Mbak Bel? Banyak loh. Baksonya tuh belum tuh. Oke, boleh deh ke Mbak Sonya Gladys.
Dikasih Kak, Ibu, terima kasih loh. Tadi apa makanan kesukaannya? Bakso ya? Nasi goreng, Mbak. Nasi goreng. Makasih nasi gorengnya. Perkenalkan, aku Sonia Gladys dari Cikarang. Eh, em, apa tadi aktivitasnya, pekerjaannya ya? aktivitas atau Iya, pekerjaan. aktivitasnya aku freelance sih, Bu. Aku dulu sempat kerja, cuma sekarang udah enggak lagi. Karena kayak lebih mencuan freelance daripada kerja, Bu. Jadi saya freelance aja. Nah, terus kalau untuk makanan, saya kesukaannya bakso, Bu. Ini gadis-gadis buah makanannya bakso gitu ya, Bu, seblak saya gitu suka ya. bakso karena kuahnya, Bu. Oh, Bukan karena bukan, bakso. biasanya kan bulat dagingnya apa, bakso urat kayak bakso apa Bukan. gitu ya. Bukan. Aku karena kuahnya enak banget, Bu. Apalagi pas hujan. Panas-panas ya. Kayak Iya, dikasih siapa? panas-panas itu. Saya mau kasih ke Maharani, Bu. Ada nggak Maharani di sini? Coba Mbak Maharani ada hadir? Ada nih. Ada tapi belum. Yuk dicoba Mbak Maharani. Suaranya nggak kedengeran. Baru ribut-ributnya aja. Ah, Kalau nggak bisa Mbak Maharani bisa di chat aja. Coba di chat ya. Posisi di mana dan juga makanan kesukaannya apa. Nah, sekarang udah mulai banyak kan teman-teman yang bisa menunggu ya. Oke, Mbak Maharani di chat bisa? Sepertinya ada kendala. Ya udah, maksudnya sambil Mbak Maharani apa namanya makan baksonya. Kita kirim deh baksonya ke siapa lagi nih? Yang belum siapa ya, Bu? Banyak nih, Mas. Oh, ada Bang Ahmad Ivan tuh. Nah, Cowok ya, kali ya, coba. cowok Bang Ahmad Ivan. Iya, dikasih bakso coba mau nggak mau lah ya. Mas Ivan, Mau, pasti. Mas Ahmad, Mas Ahmad atau Mas Ivan? Ahmad Ivan. Ahmad Ivan ya. Ya, kayaknya lagi kerja. Sama Mas Teguh deh, Mas Teguh. Kedengeran Mas Teguh? Iya Bu, maaf Bu, off cam Bu. Iya, nggak apa-apa. Dikasih karena Mas Ahmadnya nggak jawab-jawab, jangan kita kan waktu jalan terus dikasih bakso tuh sama Mbak Sonya sambil perkenalan. Silakan. Iya Bu, maaf saya baru gabung Bu. Saya Teguh dari instansi Komisi Yudisial Bu. Tinggal di apa? Dinas di mana? Di wilayah mana Di maksudnya? dinas di Jalan Keramat Raya Bu, Komisi Yudisial. Oh, Jakarta. Iya, di Jakarta. Makanan kesukaan apa? Makanan kesukaan sate kambing Bu. Oke, sate kambingnya. Bu, ini mah di rumah lagi ini Bu, saya nyalain AC, listriknya drop Bu, jadi saya jadi kurang fokus ini Bu. Saya lagi nungguin ini dari PLN, habis ngadu ke PLN Bu. Iya, Jadi iya, ada iya. masalah di MCB kayaknya. Mohon maaf Jadi, Bu. jadi di rumah gelap-gelap loh dan panas ya. Kalau gerah sih bukan Bekasi panas ya Bu. Jadi Iya. kalau nggak pakai AC, aduh Bu, repot Bu. Gak apa-apa, kita Jadi ini sebentar lagi aja kok. nunggu Bu. Kita nggak Ya, lama-lama ya, kita sebentar aja. Tapi yang penting kan kehadiran ini kan menjadi salah satu penilaian juga ya siap teman-teman ya. Bu. Siap Bu, ya Bu. Sering-seringlah komen, nanti kita foto bersama. Gitu. Tapi terakhir, ya itu tadi kita kan masih berkenalan. Mbak Maharani udah ini nih, udah chat asal Jakarta Selatan, makanan favoritnya pecel ayam. Berarti ada dua makanan nih, ada pecel ayam sama sate kambing ya. Yang belum kebagian siapa? Yang on cam aja. Mbak Bella udah belum? Udah tadi ya Mbak Bella Udah. udah. Oh. Mbak Suci Mbak ini. Mbak April. Mbak Aprila. Manggilnya Aprila apa Mbak siapa tadi? Magda. Mbak Magda. Dikasih sate kambing sama Mas Teguh, tolong diterima. Bu, sate kambingnya Bu. Sate kambingnya kita kasih ke. Oh iya. Ya, Ibu.
Kasih sate kambing tuh sama Mas Teguh. Makasih sate kambingnya Mas Teguh. Perkenalin, nama saya Magda Perlia. Tinggalnya di Jakarta. Kerjaannya di dunia F&B sih, Bu. Apa? Kafe, Makanan favoritnya restoran gitu ya, F&B bubur itu ya? ayam. Tapi bubur ayam, Oh, beberapa. iya. Tapi bubur ayamnya diaduk ya. Sama. Saya juga apa namanya golongan yang diaduk ya. Soalnya aneh kalau satu-satu. Oke, Iya, berarti kalau makanan kesukaan mah bosan dong kalau bubur ayam ya. iya. Kalau sarapannya selalu itu sih, Bu. Juga dikasih sama siapa? Atau makanan favoritnya apa tuh? Ada Mas Adam tuh yang baru masuk tuh. Atau Mas atau Mbak Aan. Yuk kita kasih dua dulu ya. Nanti kita lanjut berbaginya ya. Satu lagi. Pak Magda mau dikasih ke siapa? Ke yang belum siapa ya, Bu? Coba Raisen yang belum. Banyak tuh yang baru-baru masuk. Mas Adam ada tuh. Mbak Justina. Mbak... Nah, Mas Adam tuh lagi on. Ya udah Mas Adam aja. Mas Adam dikasih apa tadi Iya, Bu. dikasih makanan tuh sama bapaknya. Dikasih apa tadi selain bubur ayam? Babang nak tadi makanan kesukaannya apa tadi? Mohon maaf. Iya, Ibu bubur ayam atau Oh, enggak mie ayam? mie ayam udah. Tadi bubur ayam dikasih bubur ayam buat sarapan. Nggak boleh ada yang sama ya. Tinggal diterima makanannya, terus sebutkan nama, wilayah kerjanya, gimana? Maaf, Bu. Boleh diulang, Bu? Agak ini. Ya karena baru masuk ya. Jadi kan kita lagi bagi-bagi makanan. Nah, Iya, Bu. Mbak Magna ngasih bubur ayam sama Mas Adam. Lalu Mas Adam harus terima dan sambil memperkenalkan diri. Ya, nama, pekerjaannya di mana, wilayah mana. Oh ya, izin Bu. Perkenalkan, saya Adam Ma'ruf, biasa dipanggil Adam. Pekerjaannya PNS. Sekarang di wilayah kerjanya di Papua, Ibu. Di keuangan juga banyak. Iya, di keuangan. Bukan, Bu, di NBI. KPPN, Oh, KPP. di perbendaharaan ya. Siap, siap. Itu perbendaharaan tuh kakak ipar saya juga di Papua, tapi udah pindah ke Bandung. Baru, baru aja pensiun ya. Oh iya, iya, Bu. Kalau ini sih kenal mungkin ya. Nah, teman-teman karena sudah jam segini, karena kan banyak ya yang mungkin nanti next yang belum kita bagi-bagi lagi ya kenalan dia. Nah, sebelum berakhir biasanya bukan berakhir belum apa-apa udah berakhir ya. Kita foto dulu yuk. Kita foto dulu deh. Kita foto dulu telepon cam karena ini jadi bukti juga ya. Yuk, Mbak Dian, Mbak Justina, Mbak Ani. Ini Mbak Dinda udah hadir ya. Mbak Maharani kecuali Mas Teguh tuh. Mas Teguh lagi itu lagi Iya Bu, kameranya ini Bu lagi belum dipasang Bu. Jadi ini komputernya betul. nggak pakai kamera Bu. Gak apa-apa. Next pertemuan kedua harus on cam ya. Iya Bu, Iya. makasih Bu. Terus juga teman-teman gini, ini satu tips saya kok sebetulnya harusnya kalau etika ya, ini kan kita belajar tentang pengantar bisnis. Kalaupun misalnya nanti teman-teman berdiskusi atau melakukan presentasi melalui via online, kalau bisa si itunya muncul foto ya. Ini kan masih ada yang Mbak Dian, Mas Rizal, Norlinda, dia kalau bisa di setting. Kayak Mas Teguh kan udah di setting ya. Siapa nih Roshi juga di setting. Jadi itu salah satu profesionalisme dalam dunia kerja juga. Ya. Terus yang kedua, kalau teman-teman pakai handphone, kalau bisa landscape. Yuk, Mbak Yusina, Mbak April. Nah, jadi kan kelihatan lebih cantiknya lebih kelihatan. Ayo Mbak April. Mbak April bisa? Oh, belum bisa tinggal ya ininya ya, handphonenya ya. Tadi kalau Mbak Yusita begitu bunyi langsung. Ya, itu salah satu etika dalam bisnis. Ya, bahwa kan kita tuh apalagi sekarang teman-teman online ya. Berarti sih dari mulai gesture, ada suara, apa segala macam harus lebih profesional. Alangkah lebih baiknya ini belum apa-apa udah ngatur-ngatur enggak.
Bekerja sambil ini case ya. Baik kasus kalau teman-teman nanti ada klien-klien perusahaannya misalnya komunikasinya via offline, via online. Ada beberapa etika, ya salah satunya itu tadi. Berarti kan kameranya kalau handphone, landscape, gitu ya. Tapi kenapa yang Mbak Mana tetap gini ya? Belum bisa setting. Ini harusnya begitu landscape ini kan langsung jadi besar. Ya. Yang kedua, next nanti ke depan kalau Vicon lagi gunakanlah virtual background. Ya, saya pernah ada mahasiswa saya itu di kamar ceritanya, di belakangnya kasur, belakangnya itu adalah apa? Ada boxer lah, ada anduk lah, ada segala macam ya. Maksudnya ya oke gitu ya fokus, tapi secara profesional lebih baik aman ya cari backgroundnya atau menggunakan virtual background. Ya, tapi kalau saya lihat sih aman semuanya ya. Mbak, Mbak Dinda, Mbak Dinda, di mana itu Mbak Dinda? Mbak Dinda, zoomnya di mana itu di kamar? Yang paling aman tuh Mbak Silva tuh, backgroundnya putih atau di blur, gitu kan ya. Mbak Maharani juga aman, gitu ya. Kan sekarang banyak ya background-background yang lucu-lucu. Nah itu dipergunakan. Mbak Suci ada temennya. Ya, siap-siap. Kita formal dulu ya. Kita foto. Teman-teman yang lain kalau yang masih bisa on cam, yuk kita foto dulu yuk. Formal dulu ya. Sip. Satu, dua, tiga. Ganti gaya. Yuk, ganti gayanya apa? Gayanya sarang. Love, love, love. Harusnya gini ya. Satu, dua. Mas Anam, lihat sini. Kan mau difoto kita. Satu, dua, tiga. Anak. Nanti saya share di grup ya. Oke. Nah, setelah tadi perkenalan, lalu kita amankan di foto kita, gitu ya. Nanti kalau untuk video, nanti saya simpan di YouTube aja ya. Kalau di Drive ataupun di itu agak repot, masuk aja lah YouTube saya. Juga nanti ada beberapa kelas ya silakan aja untuk yang tonton. Nah, kita nggak usah lama-lama ya. Jadi mungkin sejam juga beres aja karena saya yakin teman-teman juga kan harus ada persiapan besok ya kerja dan lain-lain. Belum pulang loh ini, belum pulang ke rumah jadi di luar. Nah, apa namanya? Tadi udah pakai YouTube. Nah, sekarang kan kita sudah mau pertemuan ketiga, ya, atau mau keempat bahkan ya, atau mau kelima nih, lupa saya. Mau kelima atau baru mau empat? Mau kelima, Ibu. Ada kelima. Nah, berarti saya harus sudah mulai ngasih tugas. Datang-datang udah ngasih tugas. Coba review dulu materi-materi yang kemarin. Materi yang kemarin tentang pengantar bisnis itu. Jadi kan goalsnya ya. Goalsnya Anda itu nanti diciptakan atau belajar menjadi seorang pengusaha. Biar tahu aspek bisnis itu seperti apa. Ya, mungkin yang nanti boleh Raisen kalau misalnya ada yang ini ya. Seperti misalnya nih saya ingatkan lagi kemarin teman-teman kan ada ini RPS ya. RPS itu jadi selama satu semester kan kita 14 kali pertemuan ya. 16. 16 itu UTS satu kali, UAS satu kali. Nah, jadi nanti goalsnya mata kuliah ini teman-teman harus sebentar. Sorry. Sebentar. Jadi pada intinya sebetulnya nanti teman-teman tuh apa namanya menguasai keilmuan tentang bagaimana membuat sebuah bisnis ya, bisnis baru. Kan selama ini mungkin tadi yang siapa yang di FNB tadi selain ya Mbak Suci kan selama ini mengamati aja ya. Oh begini, si Ya, bos betul, Bu. begini gitu ya. Oh, karena sebetulnya kelas karyawan tuh jadi udah jago-jago ya. Teman-teman tuh udah jago-jago. Tinggal ditacap-tacap. Ya.
Semuanya konversi atau dari nol juga di usia? Dari Mbak, nol Ibu. Dari nol, Bu. Reguler, Ibu. oh dari nol reguler ya. Soalnya kan kelas sebelah itu ada juga yang semuanya adalah konversi. Jadi dari ada yang dari STAN, ya ada yang dari P3I, ada banyak lah macam-macam lah ya. Jadi karena ini, karena ini kan baru ya mata kuliah baru ya, berarti ya baru 1 semester ya teman-teman ya. Iya, Bu. Baru 1 semester ya masih semangat-semangat lah. Semangat ya, 2 tahun lagi apa 3 tahun lagi, ayo. Perjalanannya masih lumayan cukup panjang lah ya. Tapi kalau saya sih salut banget sama kalian tuh udah kerja, gitu kan ya. Waktunya wow, gitu kan ya. Terus kuliah lagi, jangan sampai disia-siakan. Karena kan nanti insya Allah sih, kalau pengalaman saya ngajar di kelas karyawan ini, eh, kalau sudah selesai, karirnya insya Allah upgrade ya. Kan teman-teman juga pasti males dong, masa segitu-segitu aja. Sekarang kan udah kerasa ya, yang udah kerja rata-rata mungkin kerjanya Mbak Lita, Mbak Silvi, Silva, Silva. Mata saya harus baca kacamata. Mbak Silva udah dinas berapa tahun misalnya? 2 tahun ada lebih? Gimana Ibu? Mohon maaf, bisa Udah diulang. kerjanya? Tadi tuh kerja nggak, Mbak Silva? Sekarang Belum. nggak Oh belum. pernah. Yang kerjanya lebih dari 2 tahun boleh raise hand. Mbak Gita, ya Mbak Bella, Mbak Uci, oke. Kan masa sih gitu ya, lebih dari 2 tahun, masa kita karirnya di situ, gitu kan ya. Nah, tentunya juga ingin prospek prospek lebih baik lagi ke depan. Ya. Nah, di mana nanti ya itu tadi namanya pengantar bisnis. Jadi teman-teman diminta untuk mengetahui bagaimana proses bisnis, gitu ya. Bagaimana etika ya dalam berbisnis. Kemarin apa? Ada tentang pasar ya? Analisa pasar seperti apa, gitu kan ya. Eh, Aspek pemasarannya seperti apa. Kalau yang saat ini mungkin kan teman-teman cuma melaksanakan aja ya. Misalnya kayak Mbak yang di luar PNS, coba yang swasta, yang kerja di swasta, boleh raise hand? Kan kalau Mas Adam tadi sama Mas Teguh kayaknya di instansi pemerintah ya. Mbak Amel, oke. Mbak Ival, tadi itu di mana Mbak Ival? Di bidang apa? Lupa. Di bidang admin Ibu, admin master data FMCG. Enggak, maksudnya berarti IT. Bukan. Lebih ke administrasi. Administrasinya, ya kan prosesnya akan berproses lah ya tentang administrasinya juga ya. Iya, betul. Nah, maksudnya nanti biar tahu juga ya prosesnya pengelolaannya dari mulai adminnya, eh, produknya seperti apa, gitu ya. Pokoknya sampai dengan mudah-mudahan. Nanti kan setelah pengantar bisnis itu nanti semester selanjutnya adalah kan ada studi kelayakan bisnis. Nah, diharapkan nanti teman-teman ilmunya oke, pengalamannya oke, siapa tahu bisa jadi bisnis owner. Mau nggak jadi bisnis owner? Mau Ibu. Allah ya. Apalagi saya bingung itu ya, yang bisnis-bisnis skincare tuh perasaan cepet banget ya. Itu tuh yang ya perkembangannya cepet banget gitu. Berarti kan dia lihat peluang. Ya, ini kan kita semuanya pasti pakai skincare ya. Kalau yang nggak ada, aduh Pakai. kasihan. Dan itu kan berulang, 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 betul? Selama hidup kita Betul. wanita pasti, nah itu jadi sebuah peluang bisnis juga. Gitu pula yang di F&B mungkin ya. Di F&B ya makanan makanan sih ya pastilah. Kalau di Bandung sekarang lagi lagi kalau bisnis kopi mungkin di mana-mana ya, coffee shop. Kalau di Bandung tuh sekarang lagi happeningnya bisnis sama ya kalau di F&B itu kafe-kafenya udah mulai 24 jam. Yang Gen Z gitulah gitu ya yang apa namanya ya kadang kan kalau kita lapar ya makan ya sudah gitu ya itu jadi peluang juga kan jadi ya primernya lah tapi bagaimana mengelolanya ternyata kan nggak gampang ya. Sehingga teman-teman harus tahu tentang produknya seperti apa, betul. Apalagi kalau mau jadi pebisnis coba kita kan harus punya produknya dulu dong ya.
mau di bidang, ada yang ini ya, ada yang kerjanya di bidang jasa. Jasa, misalnya kalau saya ini, saya kan di Unsia dan di Politeknik AP3I. Nah, itu kan jasa, jasa pendidikan. Ya, kalau produk ya itu tadi ada skincare, ada bakso, itu kan produk ya. Atau handphone, nah itu kan produk. Ya, berarti nanti pemasarannya pun beda. Masih ingat? Ada yang udah pernah belajar dulu SMK-nya pemasaran ada nggak? Itu biasanya kan ada pemasaran, bagaimana memasarkan produk, bagaimana memasarkan eh, apa namanya jasa. Ya, kalau baru ya, bentar ya, saya buka. Nah, coba di review dulu deh dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3 atau 4. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Sambil saya mau buka RP. Saya salah buka, aku malah studi kelayakan bisnis. Bentar. Atau langsung, ini juga langsung berbicara on mic juga boleh ya. Bentar, saya buka dulu. Suara saya masih aman, masih terdengar? Aman, Bu. Aman. Ini kok filenya ngelek-ngelek. Ayo, ada yang mau tanyakan? Udah dibaca belum? Karena sebentar lagi saya mau kasih tugas. Jadi nanti kita tugasnya gak usah banyak-banyak ya. Mata kuliah lain banyak gak tugasnya? Udah pada Banyak Ibu banyak. tugas terus. Saya tugasnya 2 aja lah. Ya, yang satu tugas pribadi. Ya, nanti saya upload. Udah masuk belum ya tugasnya? Coba dicek ya. Dan satu lagi Udah, Bu, tugas udah masuk. udah masuk ya. Satu lagi tugas kelompok. Nah, kalau tugas pribadi itu kan apa? Coba Mbak Punya tugasnya apa? Yang untuk menganalisa bisnis proses di perusahaan masing-masing. Ya, jadi kan sebagai calon-calon business owner nih, gitu ya namanya Amin, mata amin. kuliahnya kan pengantar bisnis. Coba sekarang teman-teman menganalisa tentang bisnis prosesnya. Jadi yang dimaksud dengan bisnis proses itu adalah misalnya, oh, yang belum saya tanya siapa nih? Mbak Gita. Mbak Gita tuh tadi di bidang apa Mbak Gita? Di Pemda, Bu. Oh di Pemda, ya. Pemda, Mm-mm. Pemda berarti layanannya apa? Mungkin sama sekolah-sekolah, misalnya kan kalau saya di bagian akuntansi dan pelaporan, Ya, itu sekolah-sekolah ngantar laporan bulanannya terkait bosrek, gitu-gitu, Bu. gak rame, bukan ini, bukan gak rame. Kalau yang Hmm. kalau yang dinasnya di PNS ya, di ASN, mau nggak mau coba menganalisis bisnis tetangga. Boleh lah bisnis apapun lah ya, gitu ya. Karena tugasnya adalah misalnya Mbak Suci kan di F&B nih, di resto misalnya, ya. Di resto ya, betul. Di F&B kan? Iya, Bu. F&B-nya apa? Boleh lebih spesifik? Cafe, resto atau Aku B2B sih, Bu, pegangnya. Cuman untuk si brand aku sendiri itu ada restonya juga. Cuman aku di productionnya. apa sih ininya? Produk apa? Aku di MAP di brand Krispy Kreme donat. Ah, di Bandung kok nggak ada sih? Ada Ibu lagi buka di Ada. Pascal. Ada Oh ada. Ya, saya ada kalau dekat kalau saya buka Pascal.
Dekat banget pas kali Dekat. 23 ya. Nanti tinggal sebutin aja nama aku. Langsung dapat diskon gitu ya. Langsung kasih donat satu lusin. Nah, jadi yang dimaksud dengan bisnis proses adalah maksudnya adalah mulai dari awalnya ya sebuah bisnis. Tadi kan maksudnya ke B2B-nya ya. Kan produknya sudah ada. Ya, produknya adalah donat misalnya gitu. Nah, tapi kan donat masa udah diproduksi terus didiemin aja. Kan enggak dong, gitu kan ya. Pasti dipasarkan ataupun menjadi sebuah income lah istilahnya sampai dengan selesai. Nah, jadi maksudnya diceritakan mulai dari produksinya udah jadi. Berarti si awal nih, proses awal. Atau kalau mau juga dari mulai proses produksi juga boleh lah. Pembuatan donat, tapi nggak usah lah. Kan kita kita produknya udah ada aja lah. Terus dari si donat itu bagaimana jalinan proses bisnisnya sampai ke, saya mau tanya, sampai ke Bandung gimana tuh? Misalnya, apakah diproduksi sendiri atau pokoknya bisnis prosesnya untuk mendapatkan sebuah, dijadikan sebuah hasil, menghasilkan itu seperti apa? Gitu doang sih, ya berupa PPT, ya berupa PPT dan dianalisa mulai dari awal eh, awal produksi sampai dengan jadilah istilahnya. Kalau barang misalnya terjual, misalnya. Tapi kalau kayak Mas Adam, Mas Bagita kan itu PNS ya. Sepertinya ada nggak bisnis prosesnya? Mas Adam ada nggak? Mas Adam kan di keuangan. Kalau di Bagaimana sini ada pelayanan? Bu, ada proses. Iya, Ada. pelayanan. Jadi kalau di kita tuh ada pelayanan kalau dari kan instansi-instansi vertikal dari kantor pusat itu biasanya untuk pencairan dana ke kita. Nah, itu kita prosesnya dari awal mereka mengajukan tagihan sampai nanti bisa dicairkan ke bank itu ada proses bisnisnya, Bu. Anak ya, udah itu aja gitu kan. Ya, boleh. Itu sebetulnya kan sudah ada ya setiap orang tuh udah ada. Atau nanti Mbak Gita juga boleh tuh dicari aja yang berproses gitu ya. Sehingga dari sisi pelayanan tuh istilahnya udah sampai ke customer lah dan sudah selesai. Gitu. Itu nanti dibuat dalam PPT, dalam alur. Nah, ini tugasnya itu ayo mau kapan? Awal Juni bisa sebulan aja ya. Eh, itu ya, maksudnya akhirnya itu ya, tanggal 1 Juni ya? Berakhir tanggal berapa tuh tugasnya? Saya lupa. Kalau nggak salah, minggu-minggu pertama Juni gitu. Akhir Juni, Bu. Oh, akhir Akhir Juni. Juni, Bu. Ya sudah, baiklah. Jangan Ya, cepet-cepet atau Ibu. berarti kan 2 bulan Kita yang nggak lah. kerja ini mikir dulu. Makanya bisnis prosesnya yang ada aja, yang ada di kantor masing-masing. Kecuali kalau tadi yang belum bekerja, misalnya. Iya. Kalau belum bekerja berarti amati aja lah misalnya. Ini kayaknya misalnya si apa ada yang di retail nggak? Misalnya bisnis prosesnya Indomart misalnya. Kan dia tuh ada kantor pusatnya, tapi Indomart susah ya. Ayo gampang-gampang aja lah. Yang penting saya dapat bahwa teman-teman mengerti bagaimana proses bisnisnya sebuah eh, barang ataupun jasa berlangsung gitu aja. Ya. Nah itu nggak usah lama-lama, nggak usah banyak-banyak dalam PPT, dikumpulkan, nanti diupload ya. Kalaupun nilai teman-teman kurang, ayo komponen nilainya apa aja? Anda kuliah di usia, komponen nilainya itu apa aja? UTS, Dekat itu kehadiran, ya kan? tugas. Tugas. Setelah telatnya UTS, pokoknya UAS. tugas masuk TS, UAS. Nah, jadi kalau dari nilai-nilai tersebut kurang nih, misalnya UTS-nya, aduh, UTS-nya pas-pasan, aduh, UAS-nya juga pas-pasan. Saya ambilnya dari mana? Nah, paling nanti dari tugas pribadi ini, tugas perorangan nanti dipresentasikan. Kalau yang nilainya kurang ya, misalnya kalau Mbak siapa nih? Mbak Dian apa namanya? UTS-nya bagus, UAS-nya bagus, nilainya udah 89. Ya ngapain juga dipresentasikan. Tapi mohon maaf, misalnya siapa nih? Mbak Stefani nilainya cuma 62. Kan tanggung banget ya. C minus gitu. Untuk mengupgrade nilainya, Mbak Stefani harus presentasi.
ke saya, gitu kan ya, secara pribadi, tapi diambil bahannya dari si tugas perorangan. Dia ada pertanyaan mengenai tugasnya? Ibu, izin Bu, Oh, izin bertanya Bu. ya. Ibu, mohon maaf sebelumnya saya off cam karena device-nya ngelek-ngelek Bu. Eh, izin Bu, saya Arkan Disari, izin bertanya. Kalau tadi tentang tugasnya ya, kalau misalnya karena pekerjaan saya di mengurusi membuat laporan keuangan Bu, apakah itu bisa saya jelaskan terkait proses bisnis dari awal transaksi sampai dengan terbentuknya laporan keuangan untuk dibaca oleh stakeholder. Apakah bisa seperti itu, Bu? Ya, sebetulnya bisa. Ya, itu sebuah bisnis proses, tapi sebetulnya Mas Adam, Mas Adam sama Mbak ini nih, kan kita tuh, saya goalsnya tuh Anda tuh kan bisa jadi business owner. Bukan kalau pekerjaannya tadi yang Mas Adam memang pelayanan ada bisnis prosesnya, tapi kan di dalam ya. Sedangkan saya inginnya Anda itu Iya, Bu. mengamati eksternal sehingga kemampuan Anda dalam kalaupun nanti gitu kan ya menjadi pengusaha, amin gitu kan ya, atau suami-suaminya nih gitu kan ya, buat cowok-cowok yang istri-istrinya yang belum punya ini pengusaha kan kita juga bisa mengelola gitu loh, gitu ya maksudnya. Jadi saran saya sih Mas Adam mungkin atau tadi Mbak siapa Mbak Anya, Mbak Al, coba cari perusahaan swasta deh ya, Siap, Bu. perusahaan swasta, karena kan maksud saya goalsnya tahu ya, maksudnya kita kan pengen mengetahui bagaimana sebuah bisnis proses usaha. Sip, Siap, Ibu. Berarti saya cari referensi yang itu dari aja. swasta. Ya, Ya, cari terima kasih, aja Bu. cari yang mudah didapat aja lah, nggak usah, bukan berarti penelitian nanti aja penelitian sih masih lama, hanya mengamati aja, oh ternyata begini, atau misalnya ada teman di perusahaan swasta ya wawancara aja ya, atau mengamati, atau dari berbagai macam ini ya, dari berbagai macam sumber kan, bisa mengamati, bisa wawancara, atau usaha papanya kayak usaha siapa kayak gitu, dijadikan sebagai satu tugas makalah. Ada lagi pertanyaannya? Nama perusahaan disamarkan ya Bu, nggak apa-apa Bu. Boleh. Kan Nama perusahaan. itu kan untuk kepentingan saya aja sih, untuk kepentingan kita. Boleh Iya. X Y Z Soalnya gitu kan yang ya. mau yang mau diceritain banyak minusnya soalnya Bu. Tenang, aman-aman. Berarti hanya di grup kita aja gitu, di drive kita aja ya. Boleh, boleh, karena kan itu tadi Siap Bu, siap Bu. apa namanya, yang aman-aman saja lah ya. Gitu. Tapi kalau di penelitian memang ya banyak juga yang disamarkan. Padahal sebetulnya ya tergantung izin lah ya. Ini sensitif ya. Ya amat tugasnya. Nah nanti juga ada tugas kelompok. Kalau tugas kelompok, ada yang udah pernah nyobain tugas kelompok dari mata kuliah lain? Belum ya? Nah, berarti Ada Bu, Udah, ada? Ibu. udah ada Bu. Oh, udah ada. Nah, berarti kalau tugas kelompok sih nanti dikumpulkan sebelum UAS ya. Sebelum UAS. Tapi saya masih berpikir itu tugasnya apa. Nanti saya tanya dulu ke Bu Ratih dan Pak Joko ya, sebetulnya boleh nggak gitu tugasnya. Nah, nanti kelompoknya saya tetapkan berdasarkan di Edlink ya, kalau nggak salah kan tinggal dari saya, nanti teman-teman tinggal berkumpul aja menurut kelompok-kelompoknya masing-masing ya, dan itu dikerjakan biasanya sih project sih. Walaupun jauh ya kita kan ada teknologi ya, teknologi ini dan WhatsApp itu sebetulnya apa namanya bisa menjadi salah satu komunikasi yang ada. Terus yang mau jadi ketua kelas siapa? Ayo saya kasih nilai plus plus yang kira-kira punya waktu gitu kan ya. Hey teman-teman gitu-gitu doang lah gitu ya, untuk selalu update, selalu ada informasi-informasi dari grup lain atau dari kampus. Teman-teman gini gini gitu. Ada tuh di kelas apa ya? Oh di kelas bimbingan saya di TA gitu ya, karena kan mereka kejar deadline. Aktif banget ini ya si ketua kelasnya. Teman-teman harus ini, teman-teman harus ini. Maksud saya juga, saya yakin nih kita kan cuma 20. Terus grup kita baru berapa? Padahal di ending tuh ada 70 loh kalau nggak salah.
Nah, yang lainnya gimana? Jadi maksud saya adalah tolong juga teman-teman kasih, kalau misalnya yang tahu sekelas ya, tolong tolong info juga, minimum adalah join WhatsApp. Karena join WhatsApp kita cuma sedikit, ya belum semua lah. Iya. Itu adalah untuk komunikasi kita biar lancar. Ayo, silakan polling dulu nih. Polling siapa? Mau polling atau langsung reset aja? Ibu, maaf izin bertanya untuk grup WhatsApp-nya itu yang mana ya? Bukannya aku belum masuk. Nanti saya share di ini, saya share di sebetulnya udah ada di Adlink tapi mungkin ketumpuk-ketumpuk ya. Nanti saya Iya. coba apa namanya? Share grup WhatsApp, ke kelas itu. Ya, makasih Bu. Ya, ya nanti juga siapa tuh teman-teman ya, nanti tinggal join aja. Bu, saya izin bertanya. Boleh, Mbak Bel. Bu, saya kan kerja di bidang pelayanan juga kan, Bu. Sebenarnya ada proses bisnisnya juga. Cuman saya tuh dulu waktu kuliah sempat punya bisnis eh, kayak jual makanan gitu, Bu. Terus nggak terlalu gede sih, cuman sempat sudah punya sampai 20 reseller waktu itu. Tapi sekarang udah nggak lagi. Boleh nggak saya bikin di tugasnya? Boleh, siapa tahu nanti dengan dianalisa gitu ya bisnis prosesnya itu ada ketidaksesuaian sehingga siapa tahu nanti setelah ada ilmunya gitu kan ya, ada ilmunya tentang pengantar bisnis dan lain-lainnya, ternyata bisa lagi nih buka ininya, apa namanya, usahanya gitu ya. Nggak dibatasi harus besar atau kecil, enggak ya, tapi yang pasti teman-teman eh, lebih paham aja sih. Boleh, silakan Mbak Bel. Oke, terima kasih, Bu. Nah, saya coba ingatkan, banyak make sure dulu untuk pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Nah, sudah terlihat kah? Boleh kasih jempol kalau yang sudah melihat slide saya. Oke, sip. Nah, ini nanti kan kita mempelajarinya hanya ini aja teman-teman. Bisa di ini ya. Yang pasti nanti harus tahu tentang itu tadi ya, memahami bisnis, lingkungan bisnisnya seperti apa, etika bisnisnya seperti apa. Baru aja di awal kan saya informasikan etika bisnis kalau kita bernegosiasi nih via online, ya kan ya. Eh, Tadi virtual backgroundnya lah, apa namanya, itu juga posisinya nih teman-teman. Jangan sekali-kali posisinya gini ya. Ya Bapak Ibu kita gini, ada nggak sekarang? Coba. Alangkah lebih baiknya adalah sedada gini. Ya, eh, coba sekarang diimplementasikan. Mas Adam mundur, Mas Adam. Mbak ini juga sebetulnya nih, Mbak Silva terlalu dekat, Mbak Silva agak mundur dikit. Ya, jadi karena enak kalau misalnya dalam bisnis ya kalau cuma kepalanya doang kan, aduh, kok kesannya gimana? Gitu. Ini pengalaman saya dalam bernegosiasi dengan partner-partner ya, karena kan mereka harus melihat kita juga tuh. Apalagi kalau bernegosiasi eh, apa off cam, eh, udah gak akan deal lah gitu, ya. Nah, jadi ini tadi RPS-nya kan tentang apa namanya, lingkungan bisnis, gitu ya, etika bisnis. Lalu nanti kita lihat kondisi bisnis saat ini ya. Jadi kan kondisi bisnis saat ini kira-kira apakah kita kita tuh lagi baik-baik saja atau tidak baik-baik saja sih? Coba persepsi teman-teman, kita tuh Indonesia tuh lagi baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Kalau saya agak sedikit tidak baik-baik ya. Ya, tapi ya gimana juga ya, kita harus coba fighting gitu ya, coba berjuang. Makanya kalau yang sedang sudah punya pekerjaan dioptimalkan gitu ya, lebih kompeten. Kalau yang belum, cari ilmu aja dan juga berjuang lah ya. Nanti juga apa nih, dinamika pengelolaan bisnis itu seperti apa ya, memanage-nya, memanage orang. Nanti itu kan ya belajar. Kalau nggak salah udah deh memanage orang tentang SDM-nya, memanage produk. Kalau di Bandung, sebentar, teman-teman pernah dengar ini nggak?
ada resto dulu tuh happening banget, namanya Abnormal. Pernah dengar? Pernah. Ya, Nah, Bu, pernah Bu. Sekarang masih udah ada tutup nggak? tapi. Iya, Udah tutup dekat rumah saya. paling itu berapa tahun coba? Karena itu tadi bisnis makanan itu kalau tidak berinovasi paling 5 sampai 6 tahun atau 7 tahun udah ya begitulah kalau tidak berinovasi. Dulu kan aneh ya, makan Indomie atau makan mie pakai apa coba baksonya kegemarannya apa? Yang rasa apa? Bakso saya, Bu, sukanya. Enggak, maksudnya yang abnormal udah nyoba kan? Oh iya, normal. Yang suka apa? Coba kalau saya sukanya yang keju. Ada pakai keju kalau nggak salah ya. Ada kejunya kan? Keju, keju, keju Susu. tambah susu. Kayak ala Korea, Bu. Ah Cuma ya, bosen, Bu. Makanya tutup kan. kan bosan mungkin dia kurang berinovasi. Tapi kalau Tuh. misalnya ini tantangan buat Ibu Donat, kok Ibu Donat sih? Bagaimana kompetitornya kan banyak ya, betul nggak? Betul, Bu. Inovasinya apa? Saya kalau donat tuh jadi teringat yang masih sampai sekarang ada apa coba dari saya SD? Apa? Donat kampung yang pakai gula bubuk, bukan, Bu? Oh ya itu mah industri biasa. Kalau yang agak gede, pernah dengar Dunkin Dunkin Donat? Pernah. Mungkin Bu. Iya, itu kan dari zaman saya SD. Saya SD tahun 90 berapa ya? Sampai sekarang masih ada gitu ya. Berarti kan walaupun dengan banyak perubahan-perubahan, dia masih bertahan di bisnis kuliner. Ini sekarang misalnya lagi musim-musim sekarang itu di Bandung apa ya? Seblak. Seblaknya seblak prasmanan ya. Di mana-mana. Ya. Atau teh. Ini teh. Kalau di Bandung lagi teh. Di teman-teman di wilayah mana nih? Di Mas Adam di Papua bisnis minuman teh-tehnya atau kopi-kopian banyak juga. Kalau kafe ada sih, Bu. Cuman ya nggak banyak, beberapa Ah, hmm. masih ada. Eh, Mas Adam berarti jam segini di Papua jam berapa? Ini jam 10 Bu. Ya udah deh. Pokoknya kita kita percepat ya. Tapi kan di Jawa masih jam 7 ya, kita jam 8 ya. Sebentar lagi juga selesai lah, kita 5 menit lagi. Jadi itu tadi sedikit lagi coba nanti saya siapkan yang ini yang apa namanya goalsnya ya. Goalsnya teman-teman itu pokoknya nanti bisa bagaimana mengelola SDM. Punya usaha, SDM-nya nggak jelas juga kan, aduh repot. Kita aja kalau nggak dikelola sama HR, protes lah ya semuanya ya. Tentang leadership juga nanti. Lalu sampai dengan teknologi. Ya, sekarang teman-teman, kalau ada usaha yang tidak terkoneksi dengan teknologi, laku nggak kira-kira? Kecuali yang konvensional banget kan ya. Sekarang di pasar aja atau enggak? Beli seblak aja kan, beli cilok. Ya, sekarang mereka udah terhubung dengan teknologi loh. Dengan cara apa? Pemasaran online, Bu. Pemasaran online, Oh, Bu. Pemasaran online. pakai kris. Pembayarannya udah pakai Online. kris, ya. Oh, apalagi kira-kira ya kadang-kadang juga ternyata ini kok warung tuh sepi, apa? Warungnya kok kecil. Cuman kok rame banget sih ojol-ojol, gitu kan ya? Nah, penjualan offline-nya sepi, tapi ternyata di online-nya, rame banget. Nah, itu juga kan bisa mengembangkan, itulah kondisi bisnis saat ini. Zaman dulu kan kita mana ada transportasi online, betul? Sekarang tinggal, kalau di Bandung, Tuh. sekarang sudah zamannya lagi. Justru saya aneh loh. Saya udah lama kan naik angkot ya. Sama, Bu. Terus kapan kadang-kadang saya sama teman-teman tuh kalau deket naik angkot yuk udah lama yuk. Kayak gimana? Masalahnya apa coba sekarang kalau naik angkot? Nggak punya uang cash karena udah cashless gitu kan ya. Aduh, payah juga lah gitu kan ya. Ya itu tadi. Tapi sekarang di bisnis di era digital itu seperti apa? Itu tadi. Bahkan kan beli online, WhatsApp online, ya WhatsApp bisnis, online-onlinenya sudah pastilah gitu ya. Ada nggak sekarang teman-teman yang sehari aja nggak pakai chat?
Bisa nggak? Enggak. Terus gini, lebih baik ketinggalan dompet atau ketinggalan HP? Ayo. Dompet Ketinggalan kan, dompet. 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 Dompet gak ada isinya, Bu. Cuman kartu. Iya, kan Betul. sekarang kan udah cashless, betul? Betul. Coba Betul. dilihat di dompetnya, saya cuma ada satu lembar 5.000 dan satu lembar 10.000 buat parkir. Di mobil adalah maksudnya. Tapi kan itu tadi udah karena udah cashless ya. Lalu udah bahkan sekarang cardless, betul? Betul. Cardless. ATM Nah, 2 ATM saya hilang kok. Tapi saya nggak ngurus gitu ya karena tinggal saya perlu uang cash kan tinggal ke mana? ATM. Ke ATM M-Banking. Ya, ATM. Iya, ada betul. yang penting terkoneksi dengan M-Banking itu tadi. Saya sedih banget kalau ada teman yang hari gini nggak punya M-Banking. Hello, ada loh. Kebayang ya itu repot banget ya. Harus ngambil duit, antri ke teller gitu. Ataupun juga kemana gitu ya. Enggak. Sekarang kan di perbankan juga sepi ya. Bahkan beberapa teman saya di perbankan itu dipensiun dinikan loh. Ya, pensiun dini atau di stop karena umurnya sudah lebih dari 36. Di perbankan sekarang Oh, ternyata, iya, umur 36 itu direview kembali. Apakah kinerjanya bagus atau dipensiun dinikan? Coba, usia. Padahal kan di perbankan, wow, gitu ya maksudnya ya. Tapi ya itu tadi, mungkin dia pengen yang gimana, dan industrinya sekarang ya begitu. Dan juga sudah full, itu tadi, cardless, cashless, apalagi sih sekarang tuh? Cardless, cashless, M-Banking, udah pasti per aplikasi-aplikasi gitu kan ya. Orang sekarang aja ini kita kan semenjak COVID aja kan jadi ada Zoom-Zooman ya. Ada kelas PJJ. Coba. Kan ya maksudnya setelah COVID. Ya. Coba kalau nggak ada usia teman-teman. Berarti yang Mas Adam tuh di kuliah di Papua harus ke Bandung gitu, harus ke Jakarta. Ya enggak lah. Maksudnya itu juga kan perkembangan teknologi. Begitu pula dengan si bisnis ya, teman-teman ya. Makanya itu tadi saya pengen juga nanti kalau bisa dianalisa bisnisnya itu juga ada yang berhubungan dengan teknologi atau tidak. Gitu ya, diulas aja. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini karena sudah jam 10. Kasihan lah Mas Adam waktu jam 10. Ini juga kita udah jam 8:30 ya. Berarti selain Mas Adam siapa lagi yang jauh? Yang baru masuk Mbak Elza, Mbak Rahma, Mbak Stefani, Mbak Oh, ini Ron. itu datang. Ya, yang lain kan Saya di masih Halo. di Manado, Jawa lah. Bu. Oh, di Manado. Ya, Manado beda sejam lah ya. Manado jam berapa? Jam 9 sekarang. Ya, Bu. Nanti Jam tinggal wisuda. 9:15. Nanti wisudanya ke Jakarta ya. Jangan pas udah mah kuliahnya online. Masa wisudanya juga online ya. Aduh, nggak kerasa. Kayak nanti ke Jakarta. Nah, baik teman-teman. Jadi review lagi ya. Jadi pertemuan hari ini alhamdulillah kita sudah bisa berkenalan, diaktifkan di grup WhatsApp juga aktif. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, di add link pun katanya penilaiannya adalah kalau teman-teman apa sih komen katanya ya, komen atau tanya atau apalah mengenai. Terus saya ini mulai sekarang pertemuan keempat saya real ya. Real itu maksudnya adalah kalau pertemuan 1 sampai 3 perintah dari Pak Kaprodinya Mbak Meli, Ibu Meli dan teman-teman dosen tolong temuan 1 sampai 3 itu adalah masih refleksi istilahnya mungkin adaptasi ya. Tapi pertemuan keempat selanjutnya saya akan menginput ya sesuai dengan kalau daftar hadir apa kalau hadir ya hadir kalau yang tidak hadir ya tidak hadir gitu. Kita fair-fairan ya. Asal teman-teman udah capek-capek nih udah online udah apa segala macam ternyata yang nggak hadir masa main main apa main upload aja gitu ya main hadir-hadir aja jadi kalau kita sih realistis aja lah ya maksudnya fair-fairan aja bahwa kalau yang hadir saya hadirkan kalau yang enggak sih terus jangan lupa tugasnya dan itu juga dikerjakan ya komen-komennya. Oke. Sip, silakan dipelajari dulu 1 sampai 4 nanti sesi 5-nya besok lah ya
Besok saya upload untuk dipelajari. Nanti kita ketemu lagi berarti awal Juni ya. Awal Juni atau minggu terakhir. Karena ini kan sebenarnya kita harusnya udah 1 kali minggu lalu. Minimum pokoknya dalam 2 bulan itu kita 3 kali. Karena harus 7 kali, 7 kali vikos. Ya. Sip, ada lagi pertanyaan? Kalau kalau tidak ada, Ibu, maaf izin bertanya. boleh, Mbak Iva. Ibu mau tanya, buat tugasnya itu jadi outputnya hasilnya PPT ya, Bu ya? Ya, PPT dan juga nanti ada penjelasannya. Yang simple aja tinggal buat di Canva atau di Gamma gitu ya. Tapi jangan terlalu percaya AI ya. Boleh sebagai rekomendasi gitu ya. Nanti kalau pakai AI semuanya udah jadi gak usah kuliah ya. Karena kan sebetulnya goals kita kan mindsetnya adalah eh, AI itu adalah tools ya yang membantu untuk kita berkembang untuk percepatan seperti ini. Jadi etuzinya ya dari awal proses sampai dengan sebuah proses selesai. Badian nih, Badian baru kelihatan. Badian dinas di mana, Badian? Iya, Bu. Malam. Ya, Saya dinas di di mana? BPKP Pusat, Bu. Pusat Jakarta. Ya, di Pramuka. Oh, kira-kira nanti mau cerita tentang bisnis proses apa? Kalau saya kebetulan di bagian aset di BMN. Kemungkinan sih akan nyarinya yang swasta juga, Bu, Ya, nanti. ya, karena kan ya itu tadi Heeh. kalau mereka kan ya udah jelas lah kalau itu mah SOP-nya, Iya. prosedurnya, gitu kan tinggal salin-salin Mm-mm. buka. Kita kan balik Betul. lagi, kita mau jadi business owner ya. Siapa tahu Bisnis kan ya. owner. Berhayal Karena kalau jadi bisnis owner ya, Bu. nggak boleh loh. Ya, saya juga dulu nggak kepikiran. Iya. Saya jadinya ngedosenin gitu ya. Ada homepage saya juga ada kerja ya sedikit-sedikit kecil-kecil buat pensiun gitu ya. Kan kita juga harus Nah, punya iya. sedikit. Gitu. Betul, iya. Buat side jobnya ya, Bu. Iya, kan katanya harus ada harian, apa katanya? Hmm. Income harian, income mingguan, Mingguan, bulanan iya ya, bulan. Bu. Ya itu kan bisnis kos-kosan juga itu kan income juga kan misalnya. Iya, Tapi kan betul. harus dikelola. Maksudnya kan mata kuliah Mm. ini adalah bagaimana pakemnya yang betul itu seperti apa. Iya, baik, Bu. Sip. Cukup kan ya? Kalau tidak ada lagi, ini saya sekali lagi karena apa saya screenshot karena banyak yang baru juga walaupun ada. Sip, itu saja mungkin teman-teman pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sangat antusias sekali ya pertemuan pertama ini. Sampai ketemu nanti di Zoom berikutnya. Kepoin aja di Adly. Ya, selamat. Ada yang kerja malam nggak? Biasanya suka ada, Bu Eji jam 9 saya lanjut kerja. Waduh, rajin banget gitu ya. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di WA ya. Tetap KPK dan di Adly. Sampai ketemu nanti pas Zoom berikutnya. Ya. Terima kasih semuanya. Yuk kita tutup Makasih, Bu. sama-sama Terima kasih, Bu. Terima dengan kasih, Bu. mengucapkan ya Selamat Makasih, Bu malam. Meli. ya. Selamat malam. Izin lift ya semuanya. Terima kasih.